Kenalkan, nama saya Nimarina Zakian dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Pengertian keanekaragaman hayati. 2. Tingkatan jenis keanekaragaman hayati. 3. Manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. 4. Aktivitas yang mempengaruhi keanekaragaman hayati dan yang meningkatkan keanekaragaman hayati. 5. Supaya pelestarian keanekaragaman hayati. 6. Klasifikasi keanekaragaman hayati. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi. Yang kedua, kita akan membahas keanekaragaman hayati dibagi dalam beberapa tingkatan. Yang pertama, keanekaragaman gen. Kedua, keanekaragaman jenis. 3. Keanekaragaman ekosistem. Cara membasmi penyakit-penyakit yang timbul pada tanaman dengan menggunakan yang pertama, pestisida alami, contohnya mindi dan minyak tanah. 2. Pestisida sintetik, contohnya basudi dan biosino. Yang ketiga, manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Yang pertama, sebagai sumber plasmasfa. Kedua, sebagai sumber pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Dan yang keempat, sebagai lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, mempertahankan kelanjutan ekosistem. Keanekaragaman makhluk hidup dapat terbentuk karena perkawinan atau persilangan dan kondisi lingkungan. Yang pertama, perkawinan persilangan. Perkawinan dapat menghasilkan keanekaragaman. Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan antar individu berbeda sifat, tetapi tergolong dalam jenis spesies yang sama. Perkawinan antar spesies yang berbeda mungkin dapat menghasilkan keturunan, tetapi keturunannya itu tidak mampu menghasilkan keturunan yang baru, yang mana keturunan yang baru itu merupakan keturunan yang steril. Perkawinan antar individu di dalam jenis spesies yang sama akan menghasilkan keturunan yang fertil. Artinya keturunan tersebut mampu berkembang biak menghasilkan keturunan berikutnya. Di dalam spesies yang sama terdapat perbedaan sifat. Perkawinan antar makhluk hidup yang berbeda sifat dapat menghasilkan keturunan yang memiliki sifat baru. Keturunan dengan sifat yang baru tersebut merupakan individu yang baru. Perkawinan demikian disebut kedua, sebagai sumber pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Dan yang keempat, sebagai lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, mempertahankan kelanjutan ekosistem. Keanekaragaman makhluk hidup dapat terbentuk karena perkawinan atau persilangan dan kondisi lingkungan. Yang pertama, perkawinan persilangan. Perkawinan dapat menghasilkan keanekaragaman. Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan antar individu berbeda sifat, tetapi tergolong dalam jenis spesies yang sama. Perkawinan antar spesies yang berbeda mungkin dapat menghasilkan keturunan, tetapi keturunannya itu tidak mampu menghasilkan keturunan yang baru, yang mana keturunan yang baru itu merupakan keturunan yang steril. Perkawinan antar individu di dalam jenis spesies yang sama akan menghasilkan keturunan yang fertil. Artinya keturunan tersebut mampu berkembang biak menghasilkan keturunan berikutnya. Di dalam spesies yang sama terdapat perbedaan sifat. Perkawinan antar makhluk hidup yang berbeda sifat dapat menghasilkan keturunan yang memiliki sifat baru. Keturunan dengan sifat yang baru
tersebut merupakan individu yang baru. Perkawinan demikian disebut